Baik, saya Alicia dari kelas 11 TKJ 1. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari userman. Sebelumnya saya akan menjelaskan alat yang digunakan dalam praktik kali ini. Di sini kita menggunakan mikrotik. Ini mikrotik yang RB750R2. Selain itu kita juga menggunakan access point. Di sini access point yang saya gunakan adalah access point yang model TLWR 840N. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengkabelan dari alat-alat tadi. Di sini di mikrotik, pada port yang pertama ini terhubung ke kabel internet, port yang kedua ke laptop, dan port yang ketiga ini tersambung ke port pertama atau port internetnya access point. Nah, kita beralih ke Winbox. Pertama, kita akan melakukan penamaan untuk Ether 1, 2, dan 3. Kita klik interface. Untuk Ether 1 di sini kita komen inet atau internet menggunakan huruf besar semua. Oke, selanjutnya untuk Ether yang kedua komen. Ini di komen LAN menggunakan huruf besar. Nah, untuk Ether yang ketiga ini di komen WiFi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke IP DHCP client, klik icon tambah, pastikan interface-nya adalah Ether 1, lalu klik apply dan OK. Nah, pastikan juga statusnya di sini adalah bound. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke IP firewall, lalu klik icon tambah pada bagian NAT, kita ke general. Untuk out interface ini Ether 1, lalu ubah actionnya jadi masquerade, apply dan OK. Selanjutnya kita DNS. Ini salah, kita masuk ke IP DNS. Nah, untuk server di sini kita masukin 8.8.8.8, oke. Selanjutnya kita mau tes terminal di new terminal. Ini kita klik ping 8.8.8.8. Nah, di sini kita bisa lihat kalau konfigurasi yang tadi kita lakukan itu berhasil. Selanjutnya kita masuk ke IP addresses. Selanjutnya kita klik icon tambah untuk menambahkan interface pada Ether 2 dan Ether yang ketiga. Nah, untuk Ether yang kedua di sini addressnya adalah 192.168.0.1/24. Lalu kita klik apply. Nah, kita klik OK. Selanjutnya kita tambah untuk Ether yang ketiga. Addressnya adalah 10.10.0.1/24. Apply dan OK. Selanjutnya di sini kita masuk ke IP DHCP server untuk setup interface Ether 2 dan Ether 3. Ini kita ubah jadi Ether yang kedua, lalu klik next. Lalu lakukan sekali lagi untuk interface Ether ketiga. Klik next. Selanjutnya klik OK. Setelah itu di sini kita melakukan rebooting untuk memastikan perangkat mendapatkan alamat IP sesuai konfigurasi tadi. Di sini kita masuk ke sistem, lalu kita klik reboot. Selanjutnya kita tinggal menunggu sistem rebootingnya selesai. Klik reconnect. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk userman. Kita masuk ke menu IP, lalu klik hotspot. Setelah itu kita klik hotspot setup untuk interface Ether ketiga, lalu kita klik next. Untuk DNS name di sini saya ubah jadi alice.net, lalu tinggal klik next dan OK. Lalu kita ke bagian server profiles, klik 2 kali pada alicia.net tadi, lalu kita ke radius, ini dicentang. Nah, selanjutnya kita tinggal klik OK. Lalu kita masuk ke radius, kita klik icon tambah, centang pada bagian hotspot. Untuk address di sini kita masukin 127.0.0.1.
Oke, ini nggak pakai slash. Selanjutnya untuk secret. Nah, untuk secretnya di sini ASDF. Selanjutnya kita tinggal klik apply dan OK. Nah, untuk mengunduh username kita perlu lihat versi yang kita pakai. Jadi di sini kita masuk ke sistem. Kita ke resource. Nah, untuk versi di sini kita bisa tinggal copy, lalu kita ke browser cari MIPS-B. Selanjutnya kita tinggal pilih versi yang kita gunakan lalu diunduh. Nah, karena sebelumnya saya sudah unduh username, selanjutnya kita tinggal buka file dari username tadi. Kita masuk ke file. Di sini kita tinggal klik upload, lalu pilih file dari username yang sudah diekstrak. Nah, kita pilih yang user manager. Selanjutnya kita ke browser. Kita masuk ke web 192.168.0.1/username. Untuk login di sini admin tanpa password. Yang ini juga loginnya admin tanpa password. Selanjutnya di sini kita remove sisa-sisa dari pengguna sebelumnya. Kita remove, klik remove. Nah, selanjutnya kita masuk ke routers. Kita add. Nah, untuk name di sini alice.net. IP address-nya adalah 127.0.0.1. Secretnya ASDF dan untuk parent time zone ini diubah jadi 7, lalu kita klik add. Selanjutnya kita checklist semua. Nah, ini kita edit jadi enable. Lalu selanjutnya kita ke profile, di limitation-nya kita tambah. Untuk name di sini saya ubah jadi alicia.net. Lalu kita klik add. Selanjutnya kita masuk, ini kita ke profile, lalu kita add profile, ini kita masukin namanya alicia.net. Klik create. Selanjutnya kita ubah harganya di sini jadi 3000. Selanjutnya save profile. Di sini kita masuk ke add new limitation, checklist di alicia.net-nya. Nah, di sini time-nya saya mau ubah jadi 7 sampai 16.5959. Lalu kita klik add. Di sini kita checklist lalu save profile. Selanjutnya kita ke setting pada bagian template. Nah, di sini untuk template kita bisa cari di browser dengan keyword template voucher hotspot. Nah, di sini kita bisa copy sesuai kolom. Untuk kolom header kita copy-nya header, untuk row juga row. Kita klik icon tambah untuk menambah template. Di sini saya mau kasih nama voucher. Lalu kita create. Nah, di sini kita buat ulang karena tadi udah ada. Setelah dihapus kita buat ulang lagi. Nah, untuk bagian header kita hapus dulu, lalu kita tempel template yang tadi udah kita copy pada bagian header. Nah, untuk row demikian kita copy lalu kita tempel di kolom yang row. Untuk footer ini sama, jadi nggak usah. Untuk break juga sama, kita copy lalu kita tempel untuk kolom break. Nah, lalu di sini kita tinggal klik save. Lalu kita ke user, kita add, ini pilihnya yang batch. Selanjutnya kita masukin number of users-nya, di sini saya mau pakai 3. Untuk username length dan password length-nya ini juga 3. Nah, password sama loginnya ini sama, kita checklist. Lalu kita klik add. Selanjutnya kita ke routers. Selanjutnya kita pastikan dulu semuanya udah di enable. Template-nya juga udah di save. Nah, kita coba cek lagi. Oke.
Selanjutnya kita ke users, kita generate vouchernya. Nah, di sini kita udah punya vouchernya. Selanjutnya saya mau coba untuk pakai voucher ini. Nah, sebelumnya saya ubah dulu pengkabelannya untuk mikrotik. Nah, tadi mikrotiknya yang port kedua ini kan terhubungnya ke laptop. Sekarang dicabut, lalu dipindahkan ke Ether 2-nya access point. Jadi sekarang urutannya adalah untuk router, pada port yang pertama itu terhubung ke internet. Port keduanya kosong, sedangkan port yang ketiga itu tersambung ke Ether 1-nya access point. Nah, untuk access point, port satunya tadi terhubung ke port 3 router, sedangkan port yang kedua itu terhubung ke laptop. Nah, selanjutnya tadi kan kita udah melakukan konfigurasi DHCP, konfigurasi username. Sekarang kita melakukan konfigurasi untuk access point. Jadi kita masuk ke browser, kita masuk ke website 192.168.0.1. Di sini sebelumnya kita reset dulu access point-nya. Kita tunggu hingga ketiga lampunya ini menyala. Setelah itu kita sambung-sambung lagi kabelnya. Jadi untuk yang port yang pertama ini terhubung ke port yang ketiganya router. Nah, untuk port yang kedua nyambung ke laptop. Nah, kita reload. Nah, di sini kita masuk ke situs 192.168.0.1. Nah, ini passwordnya sama-sama admin 1. Nah, ini admin 1. Selanjutnya kita klik next. Kini dipilih access point, klik next lagi. Nah, untuk SSID-nya saya ubah jadi di sini saya ubah jadi Alicia. Selanjutnya ini disable wireless security, lalu klik next. Kita klik finish. Selanjutnya kita tinggal tunggu sistem rebootingnya selesai. Jika sudah, di sini kita mau coba menggunakan voucher yang tadi udah kita buat. Selanjutnya kita coba hubungkan perangkat kita dengan WiFi yang tadi udah kita buat. Sebelumnya kita ke panel kontrol dulu untuk mendisablekan Ethernet. Nah, setelah disable, di sini saya mau pakai voucher yang tadi udah dibuat. Nah, kita masukin kodenya. Di sini sudah ada kodenya. Sini saya mau pakai Y73. Passwordnya juga Y73. Nah, lalu kita coba klik OK. Oke. Nah, di sini kita berhasil masuk. Kita udah bisa gunain voucher yang tadi udah kita buat. Selanjutnya di sini saya mau coba membuka situs YouTube untuk memastikan bahwa voucher yang tadi kita udah buat dan kita coba pakai itu bisa dipakai buat internetan. Nah, jadi di sini juga videonya bisa diputar, kita bisa nonton YouTube menandakan bahwa praktik kali ini berhasil. Jadi, sekian video penjelasan dari saya tentang userman. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.